Masih di jam praktek dan tragedi di Cipularang kilometer 92 Senin lalu sayangnya bukanlah yang pertama kali terjadi. Sejak tol tersebut diresmikan tahun 2005. Ternyata banyak sekali kecelakaan yang terjadi terutama di kilometer 90 sampai 100. Dan berikut ini juga adalah kompilasi musibah-musibah yang terjadi di tol Cipularang. Kita lihat, cekidot. Membentang sejauh 64 km jarak ruas tol yang menghubungkan 4 wilayah utama, yaitu Cikampek, Purwakarta, Karawang, dan Padalarang ini sepertinya memiliki banyak kisah dan cerita perjalanannya sendiri. Tak terkecuali dengan deretan daftar hitam tragedi maut yang telah memakan ribuan jiwa manusia. Dan menariknya, hampir sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Cipularang berada di ruas jalur angker yang berada di antara kilometer 90 hingga kilometer 100. Tak ayal, hal mistis pun erat dikaitkan dengan sejumlah peristiwa kecelakaan maut tersebut. Sebut saja korban meninggal Virginia, yang tak lain adalah istri dari pedangdut Syaiful Jamil yang harus kehilangan nyawanya setelah mengalami kecelakaan di jalur kilometer 96 2011 lalu. Ironisnya, Virginia meninggal di tengah keadaan hamil 2 bulan. Selanjutnya, tepat di kilometer 92, kecelakaan besar kembali terjadi pada 2 September 2019 yang menewaskan 8 orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka akibat sebuah dump truck mengalami remblong dan menghantam deretan kendaraan lainnya. Dan sekarang kita akan panggilkan seorang anak indigo yang sudah sempat memprediksi kecelakaan di tol Cipularang kemarin. Kita panggil saja langsunglah dia, Tigor Siagian. Tigor, silakan Tigor. Tigor, terima kasih Tigor. Sama-sama Mas Uya. Udah datang nih, ini Tigor tinggalnya di Kediri nih setahu saya. Nah Tigor, kita tertarik mengundang kamu karena prediksi kamu yang ternyata sudah diupload 2 bulan yang lalu di akun sosial media tentang musibah ini. Kita lihat prediksi Tigor 2 bulan yang lalu tentang kecelakaan di Cipularang kemarin. Ini clue ya, jadi setiap kali saya menerawang saya tidak langsung to the point, ada clue entah ini kalimat, entah ini benda, itu ada clue-nya. Yang kelima ini sunrise di atas Cipularang menjadi saksi jiwa-jiwa yang terenggut dalam sebuah tragedi beruntun. Kodenya ini 190 sama 121. Oke, di tol Cipularang. Iya, Codingnya 190 sama 121, maksudnya apa tuh? Ada coding-coding tadi? 90 adalah ini kilometernya. Iya. Dan yang ini sulit kita buka lagi. Apa? Yang kedua saya tidak mau ngomong, intinya kita harus hati-hati. Oh artinya kamu memprediksi akan terjadi lagi dengan coding yang satu lagi? Iya Mas Uya. Yang 121? Iya. Kenapa Tigor kamu barusan bergetar dan kamu menangis saat ngomong barusan? Jodoh, mati, apapun itu Tuhan ya yang menentukan. Kita manusia kadang sebagian diberi paham. Tapi saya pribadi jujur sulit untuk memberikan kayak nge-share ke teman-teman. Mungkin hanya kerabat-kerabat terdekat. Janganlah di hari ini lewat situ. Cuma saya tidak tahu di 2 bulan lalu. Saya pengen ini bahas semua tentang prediksi saya. Terutama kecelakaan beruntun tersebut. Apa yang terjadi terlintas di pikiran kamu, gambaran kamu tuh apa? Sebuah kecelakaan. Mungkin kamu kan kalau nggak salah saya pernah lihat kamu tuh bisa gambar di kertas atau segala macam ya? Iya Mas Uya. Bisa kamu gambarkan di sini? Bisa. Boleh, silakan. Ini adalah sosok ular, dia memakai mahkota emas Mas Uya. Jadi dia sering nongol di kilometer tersebut, kilometer 92. Ular ini artinya ular siluman? Ular siluman, jadi kumpulnya siluman-suliman itu di tengah jalan. Ini yang mengakibatkan orang, mohon maaf,
Kebanyakan ada orang yang kalau nyetir di jalan cekcok, atau dia pikirannya negatif atau apa. Ya. Dia ini mengganggu sekali. Jadi saya berpesan kepada siapapun kalau di jalan, kalau ada masalah jangan pernah cekcok. Karena apa? Kita tidak tahu di daerah-daerah mana ada yang namanya makhluk astral yang mungkin akan membahayakan bagi kita sendiri. Jadi dia ularnya ini kepalanya agak aneh Mas Uya, dia berambut panjang. Apalagi nih? Kok saya merinding ya? Ini apa ya? Jadi di sini itu ada kayak semacam makhluk besar, dia bertaring. Jadi secara kasat mata di jalan tersebut yang pernah saya lihat ini sosoknya. Oh, jadi yang kamu lihat bukan hanya ular? Bukan. Ada yang kera berwarna emas, ada sosok ini saya tidak tahu apa. Oke, Tigor ini sedang menggambarkan apa yang dia lihat saat Tigor melewati kilometer 90-an itu ya, di tol Cipularang. Dan Tigor dia berpendapat bahwa kalau sekarang kan mitosnya orang bilang katanya berhubungan dengan makam ya. Tapi kalau dia justru merasakan bukan dari situ, tapi dia melihat katanya ada energi-energi negatif dari pesugihan-pesugihan orang yang pada melakukan pesugihan di sekitar situ gitu ya. Iya Mas Uya. Dan dia melihat justru itu terjadi ada di tengah jalan yang dia lihat ada ular, sosok ular besar berwarna emas, berkepala emas ya. Iya. Dengan berambut dan juga ada sosok makhluk besar dengan taring. Terus di situ ada sosok Mas Uya, tanda jadi semacam kucing jadi-jadian. Ya. Jadi kucing itu kalau muncul di antara jalan-jalan tersebut itu adalah tanda akan terjadi petaka besar di sini. Kalau kucing itu muncul. Iya. Secara metafisik ini yang mengganggu, tapi secara realnya jalanan yang juga beresiko gitu Mas Uya. Seperti apa jalanan yang beresiko Tigor? Ya. Jalanan yang menurun yang mengakibatkan orang dengan kecepatan tinggi kalau ngerem dadak pasti dia mobil terpental. Akan masih lebih banyak lagi pembahasan-pembahasan kita yang akan lebih mendalam lagi dan tentunya juga hasil-hasil investigasi tim Jam Praktek. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.